Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita minggu yang lalu. Nah, hari ini adalah mengenai pengaruh negatif iptek bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pertama, aspek politik. Nah, kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisasi dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan teknologi. Nah, hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutupi kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya akan menimbulkan ketergantungannya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberi kebebasan, dan tidak demokratis terhadap rakyatnya. Pengaruh lain dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, yang kedua, aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberi pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti Indonesia akan dibanjiri barang-barang luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Nah, hal ini mengakibatkan makin mendesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barangan dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintahan atau bangsa kita. Nah, dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas yang menang akan memonopoli pasar sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola-pola padat karya makin ditinggalkan. Nah, yang C, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan yang tajam antara kaya dan yang miskin. Nah, kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 7. Makna lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan kesatuan bangsa. Nah, selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Baiklah anak-anak sekalian, demikian ya keterangan Ibu mengenai faktor dari negatif dari
kemajuan iptek. Nah, yang belum paham silahkan ditanyakan. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.